Reputasi akademik dan kemahasiswaan mempersembahkan Bitel dari kita untuk kampus. Hai Sobat Kampus, gimana nih kabarnya hari ini? Semangat kan? Dan sehat selalu ya. Nah Sobat Kampus, ketemu lagi nih dengan aku Zuri sebagai host podcast Bitel pada hari ini. Nah kita akan membahas tentang apa sih? Kita akan membahas tentang program MBKM. Nah sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita akan kenalan dulu nih dengan gue start kita pada hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Mungkin bisa kenalan dulu, saya akan dari mbaknya dulu deh. Bisa kenalan dengan Sobat Kampus semuanya. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rana. Mungkin teman-teman Sobat Kampus bisa panggil saya Rana. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri Angkatan 2020. Dan kemarin di batch Agustus saya mengikuti magang program MBKM di salah satu perusahaan Indonesia, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, atau mungkin biasanya Toyota gitu ya. Oh, Toyota gitu ya. Ya. Mungkin Sobat Kampus juga udah kenal lah ya. Selanjutnya Bapak, silakan Bapak. Halo Sobat Kampus, nama saya Ibrahim, saya biasa dipanggil Boim. Keseharian saya mengajar di akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan sejak tahun 2021 saya diamanai untuk membantu mengurus MBKM, khusus flagship program magang dan studi independen atau koordinator PT. Iya, oke. Nah, ini dia nih Sobat Kampus, koordinatornya MSIB. Berarti Sobat Kampus sudah kenal kan? Oke, kita akan tanya-tanya nih tentang program MBKM ini MSIB. Sebenarnya Pak, MSIB itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi gini Mas Yuri, MSIB itu kan ada dua program ya, magang Oke. dan studi independen. Nah, program ini dirilis oleh kementerian itu mungkin di tahun 2021 ya, sebagai bagian dari program MBKM atau Kampus Merdeka. Nah, Mas Nadim dan jajarannya ini melihat kalau magang itu hanya 1-2 bulan itu kurang efektif. Kurang efektif. Kurang Oke. efektif ya, sebaiknya magang itu 6 bulan atau 1 semester. Dan magangnya itu perlu disusun semacam CPL lah, capaian pembelajaran, yang nantinya itu kalau nanti teman-teman mahasiswa itu setelah selesai magang atau studi independen itu kembali ke kampus, maka apa yang sudah dilakukan itu bisa dikonversi Iya. ke mata kuliah. Ke mata kuliah. Iya, Oke. ke mata kuliah yang terkait ya. Jadi kalau CPL-CPL-nya ini bisa nyambung antara CPL magang dengan capaian pembelajaran di mata kuliah, ini bisa dikonversi. Oke. Tuh. Nah, kemudian jenis-jenisnya ada apa aja tuh Pak tadi Pak? Jenisnya cuma ada dua ya, Oh, ada magang dua, dan oke. studi independen ya. Ya. Oke. Jadi mahasiswa bisa memilih di antara magang atau studi independen. independennya. Biasanya kalau studi independen mahasiswa work from home sih, jadi Oke. kerja di depan komputer gitu sih, mengerjakan project-project dan seterusnya. Enak dong Pak. Iya. Enak ya. Sambil ngopi, sambil Betul, makan gitu ya ya, Pak ya. ada modulnya gitu kan. Tapi kalau magang ini teman-teman biasanya memang harus on-site ya. Kecuali dulu pas pandemi ya. Iya, kecuali itu sih Pak. Ini kondisi sudah normal, jadi teman-teman mahasiswa harus on-site lah. Gitu. Oke, nah ngomongin magang. Nah, Mbak Rana ini kan sudah magang juga di Toyota tadi katanya. Bisa diceritain nggak sih, kamu di sana ngapain aja sih? Oke, mungkin pertama magang di Toyota ini agak beda juga Mas sama magang-magang lainnya, yang misalnya kalau dari program MSIB sendiri kan cuma sampai Desember ya. Nah, Iya. sedangkan di Toyota itu sebenarnya ditambah sampai Februari, karena Oh, oke. memang mereka kurikulumnya tuh 6 bulan. Mungkin merasa lebih efektif atau bagaimana untuk penyampaian dari programnya. Jadi saya kemarin nambah gitu, Januari sampai tadi Februari. Hari ini graduation kebetulan, jadi Graduation hari ini. Oke. online. Selamat ya. Selamat ya. Jadi nambah gitu magangnya. Dan kalau magang di Toyota sendiri itu banyak sekali mungkin hal baru juga buat saya untuk belajar di manufacturing otomotif gitu kan. Dan di sana bener-bener langsung apa ya,
karena mungkin kerjanya juga offline di kantor, jadi banyak banget experience yang didapat, nggak cuman secara mungkin kita ngebantuin dari mentor atau manajernya, tapi kita juga dikasih project gitu kan di program. Dikasih project langsung ya? Iya benar, jadi kita kalau di Toyota sendiri kita disuruh membuat continuous improvement gitu. Jadi di sana saya membuat project di mana apa sih misalnya salah satu daily job atau pekerjaan-pekerjaan mereka yang bisa kita improve atau bisa lebih efektif lagi gitu sih kemarin. Ini baru cerita awalnya udah seru banget. Kira-kira sobat kampus semuanya berminat gak sih ikut MSIB di tahun ini? Ngomongin MSIB ya Pak ya. Sebenarnya siapa sih yang boleh ikut mahasiswanya Pak? Atau ada syarat khusus gak sih Pak? Ya jadi gini, MSIB ini boleh diikuti mahasiswa baik di level vokasi atau level sarjana. Kalau mahasiswa itu adalah mahasiswa S1 atau level sarjana, yang bersangkutan minimal bisa mendaftar di semester 4. Semester 4. Nanti pelaksanaannya di semester 5. Jadi mendaftarnya H-1 semester. H-1 semester. Ya, tapi kalau mahasiswa di level vokasi baik D3 atau D4, ini teman-teman sudah bisa mulai mendaftar di semester 2 minimal. Semester 2? Ya. Wow, itu masih muda banget loh Pak. Pelaksanaannya di semester 3. Nah kemudian Pak, ngomongin mahasiswanya Pak. Nah mereka tuh dibebaskan memilih di perusahaan atau gimana sih Pak? Jadi memang sebaiknya mahasiswa ini memang sering berdiskusi ya dengan dosen atau kaprodi ya. Karena apa? Karena sejak MSIB batch 5 itu pilihan mahasiswa itu mulai dibatasi hanya 22 lamaran. 22 lamaran? Betul, di batch 1 sampai batch 4 itu dibebaskan. Mau ngelamar 100, 500, 1000 silahkan. Tapi di batch 5 dan 6 ini sudah mulai dibatasi hanya maksimal 22. Jadi pilihannya sebaiknya itu benar-benar yang sesuai dengan persyaratan yang dibuka oleh mitra dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh prodi. Jadi ini mungkin bisa di-matchkan sehingga 22 yang dipilih tadi itu benar-benar sesuai lah ya Pak ya. Nah kemudian ngomongin pengalaman lagi ya Pak ya. Kita akan tanya ke Mbak Rana nih. Tadi kan baru di-spill dikit. Kira-kira seru gak sih ikut di sana? Bisa diceritakan lebih lanjut gak sih? Biar sobat kampus nanti di tahun ini nih berminat juga dan bisa ngikutin jejaknya Mbak Rana nih. Kalau pengalamannya tentu seru banget dan challenging sih pastinya, karena ini pertama kalinya juga kebetulan saya magang yang offline gitu kan. Nah di sana juga nggak cuman mungkin tentang gimana pekerjaan teknikal, tapi yang pertama pasti kita belajar beradaptasi gitu kan, karena di sana juga generationnya macam-macam gitu, nggak cuma Gen Z gitu kan, macam-macam. Jadi cara berkomunikasi dengan mungkin yang lebih tua gimana, terus karena di Toyota juga multinational company, jadi ada yang dari luar gitu kan, jadi ada international exposure lah gitu. Jadi kita harus bisa nih berkomunikasi dengan bahasa asing misalnya pas meeting gitu kan. Terus juga selain beradaptasi mungkin tadi sih kreativitas dan inisiatif, karena kita kalau magang mungkin nggak harus tunggu disuruh atau dimintain tolong, tapi kita juga harus punya inisiatif gitu kan untuk mungkin misalnya ada menurut kita mungkin kita dibebaskan juga untuk berpendapat sama mentornya gitu kan ketika ada masukan dan lain-lain. Jadi emang kemampuan kita untuk kreatif dan inisiatif juga diuji di situ. Kemudian juga saya kebetulan tadi dari Samarinda terus merantau ke Solo terus ke Jakarta lagi. Jadi emang banyak banget tempat atau lingkungan yang harus kita sesuaikan gitu kan, gitu sih. Jadi berarti emang experience banget sekali ya Pak ya mengikuti MSIB ini loh ya. Manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Nah, sebelum kita ke manfaatnya Pak, kira-kira terkait timeline-nya itu apakah dibuka setahun 2 kali dari MSIB sendiri atau gimana itu Pak? Ya, jadi MSIB ini akan dibuka setiap awal semester ya, pelaksanaannya di awal semester, tetapi pendaftarannya itu di semester sebelumnya. Di semester sebelumnya. Ya, dan mulai batch 6 ini mahasiswa, teman-teman sobat kampus itu bisa mendaftar melalui platform. Jadi surat-surat dan semuanya itu pilihan mitra itu semua sudah bisa diselesaikan di satu pintu di platform namanya Kampus Merdeka. Berarti bisa dikatakan juga setahun bisa 2 kali ya Pak? Setahun bisa 2 kali. Berarti setiap semester istilahnya ya. Betul. Gitu ya Pak. Sobat kampus gimana udah siap? Tiap semester buka MSIB langsung aja deh ya. Dan dilengkapi juga persyaratannya ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, persyaratannya apakah banyak atau gimana Pak? Karena ini kan berhubungan dengan mitra ya Pak. Betul.
Untuk persyaratan saya kira ada persyaratan yang sifatnya itu tadi ya, misalnya transkrip akademik. Oh iya. Itu harus disubmit juga yang terbaru. Kemudian teman-teman jangan lupa juga untuk mensubmit CV ya. CV ini sangat penting. CV, oke. Ya, kurikulum vitae ini sangat penting. Jadi begini, karena kita sudah dibatasi untuk memilih 22 lamaran dan CV itu hanya bisa kita unggah sekali saja, maka teman-teman harus bisa pinter-pinternya membuat CV yang bisa Menarik lah ya, oke Pak. untuk Oke. 22 lamaran ini. Kadang-kadang kalau kita milih lamarannya PTA nih, CV-nya harus dibikin kayak gini yang sesuai Iya. dengan persyaratan PTA. Kemudian ada PTZ yang CV-nya benar-benar harus dibuat berbeda. Ini kan menjadi kurang ini ya, Iya. kurang strong nanti untuk dua perusahaan. Oleh karena itu pintar-pintar pilihlah mitra yang kira-kira oke. Kemudian teman-teman harus bisa bikin CV yang kira-kira bisa memenuhi Semua kriteria itu ya, Pak ya. Ya. Oke, nah ngomongin udah lolos nih ya. Pasti Mbak Rana dulu juga awalnya paling bingung mungkin Benar. dan banyak lah ya. Nah kira-kira tips lolos dari Mbak Rana gimana sih? Kok bisa lolos nih hingga sampai Toyota nih? Gitu Pak. Penasaran dengan Mbak Rana ini? Oke, mungkin tips lolos mungkin ini dari versi saya Ya juga. versi kamu iya. Mungkin yang pertama itu research dulu. Jadi mungkin dari segi research dari kampus gitu, dari administrasi kampus gimana. Kemudian juga saya research sama kakak tingkat mungkin yang kemarin udah ikut MSIB, karena kan tadi seperti Pak Boim bilang ada rekognisi gitu Iya, kan. Jadi rekognisi. saya harus tahu nih, oh sebenarnya gimana sih cara rekognisi di prodi itu gimana, takutnya nanti nggak bisa kerekok gitu kan mata kuliahnya gitu. Yang pertama research, kemudian jangan lupa juga siapin tadi CV-nya, karena tadi CV-nya emang cuma sekali upload, dan saya sebelumnya tuh juga harus menentukan gitu sebenarnya karir pet saya ini mau ke bidang yang mana Ya, gitu. kemana nih jalannya? Iya, Oke. jadi nggak yang diverse asal apply karena juga cuma 22 kesempatan lah Iya. ibaratnya gitu kan. Jadi saya emang harus menentukan nih priority dari karir pet saya itu mau ke bidang mana. Jadi CV saya juga saya sesuaikan gitu. Jadi kayak mungkin dari summary-nya, terus experience yang ditampilkan di CV itu apa aja juga. Mungkin dari kita ikut-ikut organisasi itu kan juga, oh kayaknya selama di organisasi mungkin aku kayaknya expertnya di bidang ini itu. Nah jadi bisa mengarahkan gitulah kita mau magangnya di mana gitu. Terus juga di CV itu bener-bener, karena biasanya kalau sekarang tuh CV ATS gitu ya. Iya, Nah, bener. ya jadi kayak keywordnya itu emang harus diperhatiin banget, karena mungkin perusahaan-perusahaan kan nggak cuma langsung dari HR-nya, biasanya setahu saya ada misalnya kayak ada pihak ketiga yang ngeseleksi dulu CV-CV-nya, mungkin nggak manual gitu kan, udah Iya. pakai alat gitu. Jadi emang keyword dari CV-nya itu dibenerin juga gitu biar kena nih sama tujuan kita Tujuannya, gitu. Gitu sih. Berarti emang benar-benar harus research dulu, Heeh. sharing dulu juga, Iya. habis itu baru action ya, action Iya. terutama di bidang administrasinya dulu gitu Iya. lah ya. Oke, dan finally lolos di Toyota ya. Boleh tahu nggak sih berapa orang di sana dari UNS? Kalau dari UNS ada berlima kalau nggak salah. Berlima? Iya, 5 Oke. atau 4 gitu. Dan itu juga kan kalau di Toyota sendiri ada yang di head office, ada yang di plant gitu di Oh, beda-beda ya, Iya, berarti ya? ada yang di technical. Kalau saya mungkin di depan laptop gitu. Ada yang Oke. benar-benar yang kayak technical di pabrik gitu. Jadi kebagi gitu sesuai divisi mereka gitu. Oke, berarti sesuai minatnya lah ya. Gitu. Oke, makasih Mbak Rana ya. Kemudian Pak Ibrahim, saya mau tanya juga nih terkait benefitnya. Nah, kita tadi sudah di-spill sedikit sih sama Mbak Rana nih. Kira-kira kalau secara umum Pak, mengikuti MSIB, terutama di UNS, benefitnya apa sih Pak? Ya ini menarik, dan ini saya kira bagian yang paling penting. Iya. Jadi tadi Mbak Rana nyebutkan berkali-kali ya, di situ Iya. ada kata kunci inisiatif, kreatif, kemudian inovatif dan seterusnya. Nah, ini mungkin saya akan bicara agak sedikit filosofis nih teman-teman. Siap. Sobat Teman-teman kampus. ayo dicatat dulu ya. Oke. Jadi kalau kita melihat peta budaya dunia yang dibuat oleh Profesor Ronald Inglehart dari Oke. Michigan, beliau baru saja pass away, meninggal di tahun 2021. Kalau kita melihat peta budaya dunia karangannya Ronald Inglehart, itu ada 4 kuadran. Oke. Kuadran budaya dunia ini. Nah, Indonesia itu dimasukkan di kuadran kiri bawah. Dan kebetulan bersama dengan banyak negara-negara yang banyak penduduknya Muslim ya. Oke. Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, terus Timur Tengah sampai ke Afrika Utara ya, Aljazair, Maroko dan seterusnya. Nah, kebetulan negara-negara yang saat ini kita anggap maju pendidikannya ya, ekonominya itu berada di kuadran kanan atas. Kanan atas. Ya, Oke. sebut saja negara seperti Finland dan Swedia. Iya, Swedia. Dua negara dengan kualitas terbaik pendidikannya di dunia ini.
ini ada di kuadran kanan atas bersama Jerman, bersama US, UK, Australia dan seterusnya. Nah, kira-kira budaya apa yang sangat kental yang berkembang di dua kuadran ini? Nah, ternyata di kuadran kanan atas menurut Ronald Inglehart ini budaya yang berkembang adalah self expressions. Oke. Nah, sebaliknya budaya yang berkembang di negara-negara kuadran kiri bawah termasuk Indonesia yang banyak muslimnya tadi adalah survival. Nah, apa definisi sukses nih di kuadran kiri bawah? Sukses itu pokoknya kamu belajar yang rajin, lulus, cari kerja, dapat gaji gede. Tapi di negara maju tadi yang kita sebutkan dari kuadran kanan atas itu berbeda. Sukses itu adalah sense of accomplishment. Kamu bisa menyelesaikan problem apa. Oleh karena itu pendidikannya di sana itu ditekankan pada tadi inisiatif, inovatif, problem solving dan seterusnya. Cara iklan kampusnya saja beda loh. Iya. Kalau teman-teman sering ke Bandara Adi Sumarmo, ya dari arah barat itu kan ada jalan itu Iya, ya, ada jalan gitu kan. Itu ada baliho besar banget. Kita lihat di situ ada iklannya Monash University. Monash, oh iya. Teman-teman lihat gambar apa yang dipasang di situ? Tumpuan sampah. Oke. Kampus-kampus Indonesia yang dipasang itu pasti apa? Gambar mahasiswanya, Iya, mahasiswanya gambar graduation, kayak gitu-gitu ya. Gambar Oke. gedung macam-macam. Tapi di sana dipasang adalah tumpuan sampah. Iklannya cukup simpel. Kamu ingin mengatasi masalah ini, Monash University. Oke. Jadi yang ditawarkan adalah kalau kamu masuk ke tempat kami, let's solve the problem. Kemudian dilalah juga ada iklan yang mampir di IG saya ya. Iklannya Monash juga. Monash juga. Program studi farmasi. Ya, iklannya cukup menarik juga bagi saya. Banyak penduduk Indonesia itu yang sudah resisten terhadap antibiotik. Yuk kita atasi masalah ini, yuk masuklah ke program studi farmasi di tempat kami. Nah, jadi pendekatan yang dibangun di negara maju adalah inisiatif, kreatif, inovatif, dan problem solving. Nah, ini yang sangat lemah budaya ini di tempat kita, di Indonesia secara keseluruhan. Dan saya melihat Mas Nadiem bisa melihat permasalahan mendasar ini. Oleh karena itu, dibukalah program MSIB. Kenapa? Tadi seperti Mbak Rara katakan, di sana teman-teman sobat kampus dipaksa, dituntut, didorong untuk berinisiatif. Ini kamu harus bikin continuous improvement. Apa yang bisa kamu selesaikan, problem apa yang bisa kamu selesaikan di sini. Dan itu berbasis problem nyata. Nah, tapi memang ini sejarahnya cukup panjang. Karena dulu di abad 9 sampai abad 11 memang di negara Muslim waktu itu kan Muslim berjaya ya. Islam berjaya di dunia abad keemasan dan golden age medieval period. Ketika abad 9 sampai 11 memang berkembang sebuah budaya yang disebut dengan ditutupnya pintu ijtihad. Ngapain kamu ngembangkan ilmu lagi? Ilmuwan-ilmuwan kita sudah top, bukunya sudah hebat. Mari kita pelajari. Sementara itu dunia barat totally different. Ilmu yang ada ini mari kita kembangkan, mari kita kritisi. Jadi pendidikan di negara-negara yang banyak penduduk muslimnya itu lebih banyak menghafal. Di negara maju sejak kecil diminta untuk apa? Berpikir kritis. Anak saya kelas 3 SD, karena waktu itu kebetulan saya sekolah S3 di luar negeri di Inggris ya. Karena waktu itu pandemi, saya jadi bisa mendengar materinya apa sih nih untuk anak kelas 3 SD. Contohnya begini, tematiknya adalah tematik bencana alam. Gurunya minta, coba dong kamu bikin paragraf singkat, dikasih bantuan clue sama gurunya. Di situ harus ada aktornya, tempat settingnya di mana, harus ada bencana alamnya apa, solusinya apa. Jadi sejak kecil memang anak-anak dituntut untuk berpikir kritis. Nah ini yang kelihatannya missing ya di dunia pendidikan kita sampai di level pendidikan tinggi. Oleh karena itu benefitnya apa? Itu tadi teman-teman mungkin tidak akan mendapatkan ini tadi ya case-case, problem-problem yang memaksa teman-teman untuk berpikir kritis ini itu kalau hanya belajar di dalam kampus. Oleh karena itu saya sangat setuju, sangat sepakat, sangat mendukung programnya kementerian ini di mana anak-anak kita itu bisa belajar magang studi independen 6 bulan di tempat. Ini agak panjang tapi saya harus sampaikan ini. Bagus banget sih, luar biasa sekali sih Pak. Gimana seperti kamu sudah dicatat kan? Oke, luar biasa sekali itu benefitnya nih berdasarkan Pak Boim nih selaku koordinator MSIB. Nah kemudian dari Mbak Rana sendiri nih, kira-kira keuntungan yang sudah kamu dapatkan, kira-kira apa sih selama MSIB di Toyota itu? Oke, mungkin kalau keuntungan yang pertama
udah hampir 6 semester ya kemarin belajar di kuliah di teknik industri gitu kan. Dan ternyata pas masuk ke dunia kerja nyata gitu ternyata beda nih, ternyata banyak tuh ilmu-ilmu yang sebenarnya waktu kita belajar di kelas ada gitu diimplementasikan gitu di dunia kerja yang mungkin kemarin pas kelas nggak terlalu memperhatikan, agak lupa gitu kan. Tapi ternyata pas di dunia kerja bener-bener ada gitu. Jadi buat saya juga belajar kembali sih gitu dari mungkin kemarin yang dari dosen-dosen udah kasih, misalnya kayak kemarin tuh mungkin yang relate banget karena saya di bagian pricing dan marketing gitu kan, jadi ngurusin ekspor juga. Jadi kayak hitung-hitungan nih ekspor buat ke misalnya vehicle kan, mungkin di Toyota mobil gitu kan, perhitungannya kayak kalau ekspor perhatiin apa aja, pajaknya dan lain-lain, itu ternyata beneran terimplementasi gitu pas di sana gitu. Jadi emang sangat terbantu sih sebenarnya, kalau mungkin belum disadar, mungkin setelah magang baru sadar oh ternyata ilmu-ilmu yang di kuliah ini beneran kepake loh Mas ya. Dan harus emang ada nih implementasinya gitu, jadi lebih sadar juga sih gitu. Terus tadi juga problem solving gitu, kadang mungkin kita udah dijelasin nih sama perusahaan atau mentor kayak ini kerjaannya flow prosesnya kayak gini ya dari A sampai Z gitu. Ternyata dari peprosesan A sampai Z ini ada yang gak sesuai nih sama yang dijelasin gitu. Mungkin ada hal apa ya unexpected gitu yang harus kita belajar untuk solving gitu. Jadi itu sih banyak hal-hal yang sebelumnya mungkin saya kira nggak saya hadapin, ternyata dituntut dan apa ya mau nggak mau harus belajar nih di sini gitu, karena udah dikasih space opportunity di sini, kita harus apa ya utilize gitu dengan baik gitu kan. Jadi di magang ini bener-bener apa ya membuka pikiran saya juga sih, jadi dari banyak hal gitu. Oke, jadi Sobat Kampus ini pengalaman yang seru banget sih, kalau nggak diikuti kayaknya sayang banget ya Pak ya. Kira-kira kalau kuotanya ada berapa sih Pak untuk mahasiswa UNS Pak? Kalau mahasiswa UNS, jadi gini, kuota di batch 6 ini kemarin kalau tidak salah dibuka sekitar 55.000 ya. 55.000 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Batch tahun lalu mungkin batch 5 kemarin 45.000 ya. Alhamdulillah di batch tahun lalu itu yang lolos 460 dari UNS, dan di batch 6 ini sekitar 560 ya, ada peningkatan. Ada peningkatan ya Pak. Dari sekitar 1.800 pelamar UNS ya. Yang diterima sekitar 560, jadi memang cukup ketat persaingan ya. 1.800 pendaftar dari mahasiswa UNS, yang lolos itu hanya sekitar 560 ya. Tidak sampai sepertiganya lah. Dan itu seluruh Indonesia persaingannya ya. Persaingan seluruh Indonesia, karena memang tadi benefitnya luar biasa, jadi memang menjadi incaran. Kelihatan juga dari Mbak Rana tadi pengalamannya, ceritanya gitu ya Pak ya, luar biasa sekali sih. Nah kemudian Pak terkait infonya nih Pak, kalau misalkan Sobat Kampus mau mengikuti MSIB, kira-kira infonya di mana aja Pak kalau boleh tahu Pak? Oh ya, jadi terus terang untuk penyebaran informasi kita utamanya pakai IG ya. Instagram. Ya, Instagram kita bikin IG namanya MSIB UNS. MSIB UNS, Sobat Kampus langsung search aja ya. Ya, di situ kita sering ini ya, spill info-info gitu ya, kita upload lewat story dan lewat post. Kemudian setiap semester kita juga bikin sosialisasi ya, sosialisasi ke dekanat, kemudian sosialisasi ke prodi-prodi, dan juga ke sosialisasi ke mahasiswa ya. Jadi kita sudah rutin melakukan itu juga. Untuk MSIB batch 6 ini ya, dari masa ke masa lah, ini ada peningkatan terus. Mulai batch 6 ini ada semacam PIC di level prodi ya. PIC level prodi, Ya, jadi nanti mahasiswa yang mendaftar akan direview, dianalisis dulu oleh PIC Prodi. Kalau PIC Prodi nanti akan di ACC oleh Pak Direktur ya, Pak Direktur Akademik ya. Berarti memang sudah ada sosialisasi juga dari semua ranah lah ya Pak ya. Kemudian ada media sosialnya juga. Berarti harusnya gampang sih Pak untuk cari informasi ya Pak ya. Jadi Sobat Kampus jangan sampai nggak tahu ya, atau bahkan nggak up to date lah ya kan, sayang banget ya. Nanti bisa loh seperti Mbak Rana di Toyota, banyak experience yang diambil juga loh. Oke Sobat Kampus, sebelum kita akhiri nih di podcast pada hari ini, kita akan dengarkan closing statement dari kegiatan MSIB. Saya akan mulai dari Mbak Rana dulu. Mungkin closing statementnya buat teman-teman semua yang mungkin nanti batch selanjutnya juga ya Pak, ada pasti akan buka lagi. Jangan lupa untuk research dulu pertama, kemudian juga mungkin ketahui diri kita sendiri juga sebenarnya pengennya apa, terus strength dan weakness-nya di mana, supaya teman-teman juga bisa lebih mudah gitu nanti buat apply ke magangnya dan bisa dapat experience yang lebih banyak dan lebih luas lagi juga gitu sih. Selanjutnya Pak Ibrahim silakan.
Oke, buat teman-teman sobat kampus tetap semangat, tetap mendaftar. Kalau bisa nanti di batch 7, kalau bisa ini ya pendaftar dari UNS tuh 3.600 lah, dua kali. Banyak sih. Dua kalinya pendaftar batch 6 ya. Nanti sehingga harapannya yang lolos tuh bisa di atas 1.000 lah kita. Karena ini benefitnya luar biasa. Jadi semakin banyak pendaftar, otomatis yang lolos akan semakin banyak. Ya, kampus-kampus lain, PTNBH yang lain itu pendaftarnya udah 3.000, 5.000 sampai 7.000, 8.000. Nah, di tempat kita kan pendaftarnya masih di angka 1.500, 1.800 kayak gitu-gitu terus ya. Harapannya di semester depan itu semakin banyak yang tertarik gitu sih. Oke, baik sobat kampus, cukup sekian di podcast Duta pada hari ini dan ditunggu podcast berikutnya dan kita akan bahas juga tentang program MBKM lainnya. Dan saya Juri selaku host mengucapkan terima kasih kepada gue staff pada hari ini. Terima kasih Pak Ibrahim, Thank you. Mbak Rana yang sudah hadir di podcast Duta pada hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan, sharing yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi sobat kampus semuanya. Itu update kita untuk kampus and see you. See you. Thank you.